Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadila Eka Rismawati dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. NIM saya 2011604047. Di sini saya akan mempraktikkan komunikasi terapeutik kepada pasien untuk memenuhi nilai evaluasi dari mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Saya akan menyampaikan mengenai tata tertib yang harus ditaati selama pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Selamat menyaksikan. Saya Penata Alfadila Eka Rismawati dengan NIM 2011604047. Saya akan menemui seorang pasien yang dirawat di kamar VIP nomor 5 atas nama Nyonya Dora Sasmita, berusia 23 tahun, beragama Islam, dan beralamatkan di Kalirejo. Nyonya Dora Sasmita dirawat karena mengalami mual, muntah, diare, dan tekanan darah yang rendah. Saya sudah mengeksplorasi diri saya sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pasien, saya sudah menghilangkan rasa takut dan nervous saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien di ruang perawatannya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, Mbak, mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Penata Alfadila Eka Rismawati. Mbak bisa panggil saya Penata Risma. Saya penata yang berjaga pada shift pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti ya, Mbak. Jadi saya akan menjaga Mbak selama shift pagi ini. Mohon maaf, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Dora Sasmita, panggil saja Dora. Baik, dengan Mbak Dora ya, usianya 23 tahun ya, Mbak. Asalnya dari mana? Kalirejo. Oke, baiklah, identitasnya sudah sesuai ya, Mbak. Mbak tenang saja, insya Allah privasi Mbak di sini akan kami jaga, dan insya Allah di sini kami akan melayani Mbak dengan semaksimal mungkin. Jadi Mbak, tujuan saya ke sini adalah saya akan menginformasikan mengenai tata tertib yang harus Mbak dan keluarga Mbak taati selama dirawat di rumah sakit ini. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 2-5 menit untuk menyampaikan informasi ini, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Baik, sebelum saya mulai menyampaikan informasi ini, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan, baik itu mengenai kesehatan Mbak ataupun yang lainnya? Oh ya Mbak, hasil pemeriksaan saya apakah sudah keluar? Untuk hasil pemeriksaannya sampai saat ini belum keluar ya, Mbak. Nanti kalau misal hasil pemeriksaannya udah keluar, saya akan segera beritahu Mbak. Oh iya Mbak, bagaimana dengan mual, muntah, dan diarenya? Apakah sudah berkurang atau masih sama? Alhamdulillah sudah membaik, Mbak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Mbak, sebelum kita memulai penyampaian informasi ini, lebih baik kita membaca bismillah terlebih dahulu supaya pertemuan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Mbak, langsung saja saya akan menyampaikan mengenai tata tertib yang harus Mbak dan keluarga Mbak taati selama Mbak dirawat di rumah sakit ini. Yang pertama, pasien dilarang membawa senjata tajam seperti pistol, celurit, tentunya senjata-senjata tajam yang akan membahayakan orang lain atau berbahaya bagi Mbak sendiri. Yang selanjutnya, pasien dan keluarga pasien dilarang merokok di dalam ruangan ataupun di lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, di sini bagi para keluarga yang akan membesuk Mbak, kami memiliki 2 kali jam besuk. Yang pertama dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang kedua dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, di luar dari jam besuk itu, yang boleh menemani Mbak di dalam ruangan itu maksimal hanya 2 orang ya Mbak. Selain itu, Mbak dan keluarga Mbak dilarang membawa alat-alat elektronik yang berlebihan Mbak, seperti kulkas, magicom, setrika. Tidak perlu ya Mbak. Untuk barang-barang yang Mbak bawa, Mbak dan keluarga Mbak bisa menyusunnya di loker-loker yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Selanjutnya, Mbak dan keluarga Mbak harus menaati kebersihan, harus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan rumah sakit ini Mbak, dengan membuang sampah pada tempatnya serta melakukan atau menerapkan etika batuk dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang perawatan. Baik Mbak, hanya itu informasi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak, saya sudah paham. Baik, terima kasih ya Mbak. Mbak sudah bisa diajak bekerja sama dengan baik. Mbak sangat kooperatif. Saya sangat suka orang-orang yang kooperatif. Nanti jam 1 siang saya akan kembali lagi ke ruangan Mbak untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Mbak ya.
Kalau begitu, terima kasih ya Mbak. Saya izin kembali ke ruangan saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.